Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Wiwi Endah Novianti. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi salah satu sifat koloid, yaitu efek tindak. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai berbagai jenis campuran seperti larutan, koloid, dan suspensi. Lalu bagaimana cara untuk membedakannya? Koloid memiliki berbagai sifat yang dapat menjadi pembeda dari suspensi dengan larutan, dan salah satunya adalah efek Tyndall, yaitu gejala penghamburan cahaya ke segala arah oleh partikel-partikel koloid. Peristiwa efek Tyndall secara fisik dapat diamati melalui kegiatan praktikum sederhana sebagai berikut. Adapun alat-alat yang dibutuhkan adalah senter sebagai sumber cahaya, 3 buah gelas kaca bening, serta pengaduk. Sedangkan bahan yang digunakan adalah air sebagai pelarut atau solvent, kemudian ada gula, susu dengan tepung sebagai zat terlarut atau solut. Akan kita lakukan adalah mencampurkan zat terlarut dengan pelarut. Pada gelas pertama, kita akan mencampurkan gula dengan air. Kemudian kita aduk hingga rata. Pada gelas kedua, kita campurkan susu dengan air. Pada gelas ketiga, kita campurkan tepung dengan air, kemudian aduk hingga rata. Baiklah, sekarang mari kita lihat fasa yang nampak secara fisik dengan mata secara langsung. Pada gelas 1 hanya terdapat satu fasa homogen yang jernih dan stabil, tampak tidak terjadi pemisahan fase atau endapan. Pada gelas kedua, tampak terlihat hanya satu fasa, walaupun sebenarnya terdapat beberapa fasa. Keruh, tampak stabil. Pada gelas ketiga, terlihat nyata dua fasa terpisah dan heterogen. Setelah melihat pemisahan fasa dan kestabilannya, mari kita lihat peristiwa efek Tyndall dengan menggunakan ikatan. Pada gelas 1, cahaya terlihat jelas dapat diteruskan ke sisi lain gelas. Efek Tyndall ini tidak dapat ditunjukkan. Baiklah, kita lanjut ke gelas yang kedua. Pada gelas kedua, cahaya tidak dapat diteruskan menembus sisi lain gelas, melainkan dihamburkan dia di sisi lain gelasnya di sini. Kemudian bisa kita lihat di sini. Penghamburan cahaya dari partikel-partikel larutan itu nampak sebagai titik terang. Gelas ketiga, cahaya tidak dapat diteruskan ke sisi lain gelas dan tidak dapat dihamburkan ke segala arah oleh partikel-partikel yang ada di dalam larutan. Baiklah, dari pengamatan yang telah kita lakukan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, campuran gula dan air merupakan larutan sejati. Yang kedua, campuran susu dan air merupakan koloid.
Yang ketiga, campuran tepung dan air merupakan suspensi. Efek tindal terjadi karena partikel koloid yang berupa ion atau molekul dengan ukuran cukup besar sehingga mampu menghamburkan cahaya yang diterimanya ke segala arah, meskipun partikel koloidnya tidak nampak. Pada larutan sejati tidak terjadi efek tindal karena partikel zat larutnya terlalu kecil. Contoh efek tindal dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita amati dalam peristiwa-peristiwa berikut. Yang pertama, terjadinya warna biru di langit pada siang hari. Yang kedua, terjadinya warna merah dan jingga di langit pada pagi hari atau sore hari. Yang ketiga, berkas sinar matahari yang melalui celah pepohonan akan nampak jelas jika udara berkabut. Yang keempat, sorot lampu motor atau mobil di waktu udara berkabut tampak lebih jelas. Demikianlah pembahasan mengenai efek tindal yang merupakan salah satu sifat dari koloid. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.